Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan belajar dasar pemrograman untuk PLC dan dasar untuk membuat desain di HMI. Jadi nanti kita akan menggunakan software CX Programmer dan software CX Designer. CX Programmer digunakan untuk memprogram PLC, sedangkan CX Designer digunakan untuk memprogram HMI atau membuat desain HMI. Nah, untuk CX Designer maupun CX Programmer ini merupakan produk dari Omron, jadi nanti digunakan untuk memprogram PLC dan HMI Omron. Oke, mari kita buka softwarenya. Jadi kita akan membuat program. Jadi setelah kita buka software CX Programmer, ini adalah tampilannya, maka kita pilih menu New, gitu ya. Kita pilih. Nah, di sini yang selalu ada di setiap program PLC, ya, ini mesti Anda diminta untuk memilih jenis PLC yang akan Anda program, ya. Maka silakan ditentukan PLC yang akan Anda diprogram itu PLC yang mana. Nah, untuk kasus kita akan memprogram PLC CP1L. Ya. Terus setelah kita pilih, biasanya CP1L sendiri akan terdiri dari berbagai jenis. Nah, untuk kasus di sini kita bisa klik di setting tadi, ya. Kita klik di setting, maka di sini akan ada pilihan yang L10, L atau M. Nah, kita pilih yang L, ini yang low, M itu yang medium. Ini bedanya adalah di sini program area, size-nya itu 5 kilo, yang di sini M itu 10 kilo. Kita pilih yang L, ya, yang sesuai dengan apa yang ada di kampus. Ini kita klik OK. Nah, nanti kita untuk mendownload PLC kita menggunakan USB, tetapi nanti kita akan mencoba ini mensimulasikan secara virtual. Sehingga tidak perlu memiliki PLC, tidak perlu memiliki HMI, kita bisa membuat program, belajar memprogram PLC, sekaligus mensimulasikannya, belajar memprogram HMI atau mendesain HMI, sekaligus mensimulasikannya. Oke, kita klik OK. Nah, di sini ini adalah area yang digunakan untuk memprogram PLC, ya. Di sini project kita ada di sini. Nah, sedangkan di sini adalah nanti programnya. Nah, program yang digunakan untuk memprogram PLC Omron, ini pilihannya ada beberapa, ya. Di sini ada yang diagram, itu adalah ladder, ada yang mnemonic, gitu ya. Jadi baik ladder maupun mnemonic ini bisa Anda gunakan. Nah, kita akan membuat program latching sederhana untuk menghidupkan lampu, ya. Nah, jadi ini kita pilih, ya, kontaknya di sini, ini adalah kontak normally open, ya. Kita klik di sini, kita klik di rang. Nah, kemudian kita tulis alamatnya di sini. Ini adalah alamat input. Nah, kalau nanti Anda akan gunakan untuk komunikasi dengan HMI, maka nanti yang harus dilakukan untuk alamat input itu adalah menggunakan work area. Nah, nanti kita akan paralel dengan CIO area yang kita miliki. Maka kita menggunakan yang ketik 0 saja, terus kemudian OK. Anda di sini ini adalah tombol start, ya. Ya, Anda ketik start saja. Ya, itu sebagai labelnya. Setelah Anda OK, ya, ini akan muncul I0.0, artinya ini di area input. Terus kemudian tombol untuk kontak normally close ini adalah di 0.1. Kita ketik OK, ini adalah stop. Ya. Nah, kemudian outputnya, ya, outputnya ini kita ketik 100.00. Ya, ini adalah lampu. Jadi nanti kita akan menghidupkan lampu. Nah, kemudian kita perlu melatching, ya, melatching.
Jadi ini latching dari lampunya, ini menggunakan 100 00, jadi mengunci. Jadi nanti kalau tombol ditekan 100 00 aktif, kalau 100 00 aktif kontaknya ini akan tertutup sehingga terkunci, ya. Maka tombolnya nanti dilepas, lampunya tetap menyala untuk menghentikan dengan menekan tombol stop. Nah, kemudian karena kita nanti akan menggunakan HMI, ya, kita akan komunikasikan dengan HMI. Nanti untuk input itu kita tidak bisa menggunakan CIO. Kita harus menggunakan work area. Maka kita paralel di sini, ya, itu kita paralel dengan W0.0, ya. Jadi nanti kalau yang kita gunakan di desain HMI-nya kita menggunakan yang W0 untuk startnya, terus untuk stopnya kita juga harus menggunakan work area. Jadi kita sekarang kita seri dengan menggunakan W0.1. Ya. Jadi ini saya katakan misalnya di sini ini adalah start 1, ya. Start. Ini adalah start 1. Jadi sebetulnya kita bisa start nanti dengan menggunakan tombol yang kita hubungkan ke input 0, tetapi kita juga bisa men-start melalui HMI yang terhubung ke alamat W0.0. Yang di sini ini kita namakan stop 1 misalnya gitu, ya. Oke, ya. Jadi nanti kita bisa stop dari tombol yang terhubung ke I0.0 atau kita gunakan stop yang terhubung ke W0.1. Oke, jadi program sederhana ini yang akan kita buat. Jadi nanti tombol ditekan, 100 00 ini aktif, gitu ya. Meskipun tombolnya dilepas, ini karena sudah terkunci, maka 100 00 ini aktif. Oke, nah kemudian sekarang kita masuk ke HMI-nya, ya. Kita menggunakan CX Designer. Oke, kalau sudah masuk, kemudian kita pilih file New Project, ya. Ya, kita kalau tadi yang dipilih adalah model PLC-nya, kalau di sini nanti kita silakan pilih model HMI-nya, ya. Kita pilih salah satu aja, misalnya yang NS15 di sini, ya. Nah, ini kita projectnya kita namakan latching atau penguncian gitu, ya. Penguncian lampu. Ya. Oke. Oke. Nah, ini sudah kita buat sekarang. Nah, maka kita akan membuat tombol. Ini W00 ini kita buat tombolnya, W01 kita buat tombolnya, terus kemudian lampu. Ya, maka kita buka di sini, kita pilih functional object, kita gunakan on off button. Ini adalah tombol untuk startnya. Terus kemudian tombol lagi, ini tombol untuk stopnya. Terus kemudian lagi ini bit lamp kita gunakan untuk lampunya, ya. Lampunya mungkin kita buat yang lebih besar, gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Objek ini harus kita buat alamatnya. Sekarang ini belum ada alamatnya. Nah, alamatnya kita sesuaikan dengan alamat ini. Jadi tombol 1 ini, ya, ini kita double klik, ya. Nah, alamatnya adalah kita set, kita pilih yang W, work area 0.0, maka kita oke, ya. Terus kemudian bentuknya kita pilih katakanlah untuk switch, untuk push button, ya, misalnya yang warna hijau, ini kita klik oke, kita beri label, mungkin tulisannya lebih besar, kita beri label adalah start 1. Ya, kita oke. Maka di sini adalah tombol start 1. Ya, terlihat di sini. Terus yang di sini yang kedua, ini kita pilih yang
work area 0.1 ya. Terus kemudian bentuknya kita pilih yang warna merah di sini, yang kemudian labelnya kita beri stop ya. Stop 1. Stop 1. Ya, ini sudah kita memiliki 2 tombol. Terus lampunya kita juga alamatnya tadi adalah 100.00. Kalau lampu output itu bisa langsung CIO. Tapi kalau input harus pakai work area, gitu ya. Ini kita oke. Terus kemudian bentuk lampunya kita pilih dari di sini. Ini adalah lamp, gitu ya. Misalnya pakai yang, nah yang di sini yang oktagon, gitu ya. Kita pilih warna kuning. Kita oke. Nah, nanti kalau hidup nyalanya seperti ini, kalau mati nyalanya seperti ini. Labelnya ini kita beli, kita tambah label. Kita kasih nama lampu. Oke. Ya. Jadi kita sudah punya tombol ya, baik start maupun stop, kita punya lampu. Nah, ini kita bisa tes dengan menggunakan tools, kita tes. Ya, ini harus di-save dulu. Nah, kita bisa tes di sini, ya. Ini kalau kita klik, kita lihat ini berubah menjadi 1 di work area. Ini juga kita klik berubah menjadi 1. Nah, ini sudah kita. Kalau kemudian lampunya di sini kita set, nah maka lampunya menyala di sini. Ini kita set value, kita kasih reset, ya. Oke, berarti di sini baik tombol maupun lampu sudah terkonek dengan baik. Nah, maka bisa kita tutup. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat simulasi di sini. Kita bisa mensimulasikannya. Jadi menghubungkan antara PLC, ya, program PLC dengan HMI kita. Ya, saat ini kan masih terpisah antara PLC dan HMI. Kita bisa dari menu yang PLC, kita nanti bisa klik di sini, Start PLC and PT Integrated Simulation. Atau kita melalui HMI, kita bisa milih di sini, PLC PT Integrated Simulation. Jadi Anda bisa pilih salah satu dari HMI atau dari PLC-nya. Nah, misalnya di sini saya memilih dari PLC-nya. Ini saya klik di sini, Start PLC and PT Integrated Simulation. Saya klik, ya. Nah, maka dia akan mengkoneksikan dengan HMI-nya. Programnya akan di-download ke secara virtual yang ada di situ. Ya. Oke. Ini adalah, ya, ini adalah HMI-nya, tampilannya kita bisa lihat di situ. Nah, maka kalau ini saya start, lampunya menyala. Kalau ini saya lepas, lampunya tetap menyala. Kalau ini saya tekan stop, lampunya mati. Ya. Nah, ini kalau saya start, lampunya menyala. Kalau saya stop, lampunya mati. Oke. Nah, begitu bagaimana caranya kita membuat program PLC dengan menggunakan CX Designer, CX Programmer, terus mendesain HMI dengan menggunakan CX Designer, sekaligus kita mensimulasikan program dan HMI di sini terintegrasi, ya, dengan menggunakan software CX Designer dan CX Programmer tadi dengan memilih menu untuk PLC dan PT Integrated Simulation. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti Anda bisa mencoba fitur yang lain apabila ada timer, ada counter dan sebagainya.
Ya, Anda juga bisa menggunakan data memori, itu bisa ditambahkan di dalam program kita maupun di dalam HMI kita. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan diskusi lebih lanjut mengenai pemrograman PLC S7 1200 dengan menggunakan software TIA Portal. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mensimulasikan secara virtual program PLC kita menggunakan TIA Portal dan PLC S7 PLC Simulation. Nah, kita menggunakan TIA Portal versi 15 dan S7 PLC Simulation versi 15. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kalau kita mensimulasikan secara virtual di dalam HMI. Jadi nanti ada PLC S7 1200 dan juga PLC S7 PLC Simulation. Kemudian ada WinCC runtime, gitu ya. Jadi nanti kita bisa mensimulasikan program kita dengan menggunakan tampilan, ya, dengan menampilkan di HMI secara virtual. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lihat lebih lanjut. Oke, kita buka softwarenya. Oke, kita tunggu. Ini adalah software TIA Portal kita. Kita menggunakan TIA Portal versi 15. Nanti kita akan menggunakan program latching yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kita create new project, gitu ya. Kita ini adalah latihan 8 misalnya, gitu ya. Maka kita create. Maka di sini projectnya akan di-develop, ya. Semua jenis PLC pasti akan melakukan hal itu. Jadi untuk mendevelop project. Kemudian setelah itu kita biasanya harus memilih PLC, ya. Maka di sini kita configure device-nya. Jadi nanti kita bisa memasukkan PLC dan nanti juga kita akan memasukkan HMI kita. Maka kita konfigurasi ini di sini device yang akan kita gunakan. Kita add new device. Kemudian kita pilih PLC dulu, ya. Kita pilih S7 1200. Nah, mungkin terserah Anda mau menggunakan PLC yang mana, karena kita nanti akan simulasikan itu secara virtual. Jadi Anda bisa memilih secara bebas. Saya menggunakan PLC yang di sini AC DC relay, ya. Power supply-nya untuk PLC AC, inputnya menggunakan input DC, sedangkan outputnya berupa relay. Saya pilih yang versi 4.0, ya, di sini. Oke, kalau sudah kita add di sini. Nah, kita tunggu sebentar supaya nanti tampilan project kita muncul. Terus kemudian di situ sudah menggunakan PLC S7 1200 yang kita pilih. Ya, ini adalah PLC-nya. Maka sekarang yang kita gunakan, kita membuat program, ya. Kita masuk ke programming block. Kita main program menggunakan organization block. Oke, kita membuat program latching seperti sebelumnya. Maka kita masuk ke normally open, kemudian normally close, kemudian coil ini di latching, gitu ya. Di latching menggunakan normally close, kemudian ditutup. Nah, kita masuk di sini, kita menggunakan M0.0, ya. Untuk internal relay kita menggunakan M0.0. Untuk startnya ini M0.1 untuk stopnya. Sedangkan outputnya kita menggunakan G0.0. Ya, latchingnya G0.0. Jadi kalau untuk PLC Siemens, untuk input itu kita menggunakan I.
persen %i gitu ya. Untuk output persen %he, untuk internal relay kita menggunakan persen %m. Nah, kita untuk mempermudah tagnya kita rename. Mungkin kita namai ini adalah start. Kemudian kita rename, ini kita namai stop. Terus kemudian ini kita rename, kita namai lampu. Oke. Nah, maka ini sudah bisa. Saat kemarin kita mensimulasikan, kita menggunakan online di sini. Kita start simulasinya. Ya, kita ulang lagi sedikit bagaimana mensimulasikannya. Ya, kita tunggu sebentar. Nanti kita perlu loading program kita ke dalam PLC virtual, ya. Maka kita menggunakan S7 PLC simulation. Nah, ini kita load. Oke, finish. Jadi sini programnya sudah masuk. Kemudian untuk melihat secara online, kita buka ini work online, itu ya, gambar kacamata di sini. Maka di sini sudah online. Terus kemudian kita run. Ya. Nah, maka di sini untuk men-start kita modify 1, ya. Maka di sini akan on. Ini saya modify 0. Nah, maka ini tetap on karena sudah di latching. Kemudian ini saya modify 1 untuk mematikannya. Ya. Nah, nanti kita akan menjalankan, menghentikan atau menyalakan, mematikan lampu dengan tombol start stop dan di tampilan ada di HMI. Ini kita stop, ini kita offline dulu. Oke. Yes, oke, kemudian kita close simulasinya. Nah, kalau sudah, sekarang kita memasukkan device baru kita, yaitu HMI kita. Ya, kita menggunakan basic panel saja, yang 7 in, misalnya yang basic. Kita masukkan yang di sini. Oke. Ya. Nah, ini kita sudah memasukkan HMI kita. Sekarang kita tunggu untuk projectnya di develop. Nah, ini kan sudah HMI kita yang kita masukkan. Maka kita harus memilih PLC yang tadinya kita akan gunakan, ya, untuk komunikasi dengan HMI kita, ya. Maka di sini ada PLC dan HMI sudah terkoneksi, gitu ya. Kemudian kita next. Ini screen-nya kita menggunakan screen 0 nanti yang ada di sini. Oke. Kemudian ini bisa kita hapus, gitu ya. Bisa kita tambahkan screen-nya. Ini kita klik finish. Ya, kita menggunakan screen yang 0. Kita tampilkan yang 0 aja. Oke. Ini kita kecilkan dulu. Kecilan gitu ya. Nah, ini kita hapus. Nah, sekarang kita akan memasukkan tombol start. Ya, ini adalah tombol start. Kita memilih elemen yang ada di HMI. Kita bisa memilih di sini. Nah, kita pakai yang tombol yang di sini, itu ya. Kita masukkan. Kemudian kita tulis start. Oke. Terus kemudian kita masukkan lagi. Kita menulis stop. Ya, kita masukkan yang lampu, kita pakai yang kotak gitu ya. Nah, misalnya kita pakai kotak lampunya. Ini saya besarkan. Ini lampunya. Nah, kita mau kasih keterangan. Misalnya di sini ini lampu. Nah, ini kita bisa perbesar gitu ya, mungkin supaya lebih terlihat. Ini juga kita perbesar. Supaya terlihat gitu ya. Oke. Sekarang ini tampilannya sudah. Kita tombol start, tombol stop sama lampu. Nah, ini
ini harus kita koneksikan ke alamat yang tadi kita tulis di program. Ya, untuk startnya ini saya besarkan ya, supaya kelihatan. Oke, nah kemudian kita klik di animasi di sini. Ini appearance-nya ya. Kita pilih tadi ini adalah tagnya untuk tombol start. PLC tag tadi kita pakai tombol start. Ya. Kita oke. Berarti ini tombol start. Masuk. Nah, kalau kemudian di sini harganya 0, nanti warnanya seperti apa? Harganya 1, nanti kita masukkan di sini. Nah, kita ubah warnanya. Misalnya kalau start warna hijau tua sebelum ditekan, kalau dia harganya 1, dia berubah menjadi hijau muda. Gitu ya. Terus kemudian eventnya, ya, jadi saat di press, nah di sini saat di press misalnya set bit while key press, gitu ya. Jadi saat ditekan dia akan diubah menjadi 1. Oke, nah kita pilih tagnya tadi. Ini adalah start. Kita oke. Oke ya. Jadi untuk tombol start sudah, terus kemudian tombol stop. Maka di sini sama ya. Kita set bit while press, ini kita adalah tombol stop. Oke, terus kemudian animasinya kita masukkan. Animasinya warnanya merah ya. Ini kita tombol stopnya kita hubungkan bahwa nanti dia kalau 0 itu warnanya merah tua. Nah, sedangkan kalau 1 di sini warnanya menjadi merah terang, gitu ya. Jika di press. Jadi tombol start stop sudah, sekarang lampunya. Lah lampunya kita koneksikan dengan tag kita lampu. Nah, di sini harganya 0, itu nanti warnanya misalnya abu-abu gelap gitu ya. Kalau harganya 1, ini warnanya berubah menjadi kuning. Oke, berarti ini sudah selesai. Nah, sekarang berarti tombol start, stop, dan lampu itu sudah ada koneksi dengan program kita tadi. Ya, untuk start dengan tag start tadi, untuk stop dengan tag stop. Kita masuk ke main program kita, nanti kita tampilkan di sini supaya terlihat. Nah, kemudian kita online ya, masuk online bisa juga lewat sini start simulation. Itu kita oke. Nah, ini kita pilih yang PNIA 1, terus kemudian start search. Ya, ini kita pilih yang ada di sini, kita load ya. Ini program kita load di dalam simulasi kita. Ya, finish. Oke. Nah, di sini kalau kita tampilkan ya, kemudian kita run di sini, tadi kan kita bisa mensimulasikan ya. Mensimulasikannya dengan cara ini. Ya, klik kanan, modify 1 gitu ya. Ini klik kanan, modify 0. Kemudian di sini gantian yang saya modify 1 supaya mati, ini kita modify 0 lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menyimulasikan ke HMI kita? Maka kita menuju ke HMI kita. Ini adalah HMI kita masuk ke screen 0 tadi ya, terus kemudian ya, ini kita simulasikan. HMI kita.
Oke, kita tunggu. Ya, oke. Nah, ini adalah HMI kita. Nah, kita buka programnya. Kita buka program main program, terus kita buka WinCC runtime-nya. Nah, ini adalah antara lampu dan Anda kalau lihat ini, kalau saya tekan ya, berubah warnanya jadi hijau tadi, terus kemudian yang lampunya warnanya berubah kuning, artinya on. Ya, programnya juga terlihat di sini. Terus kemudian ini kalau saya lepas dia tetap hidup ya. Kalau tombol stop saya tekan ya, dia akan mati. Tombol start saya tekan, dia lampunya hidup. Tombol stop saya tekan, lampunya mati. Oke, demikian bagaimana kita mensimulasikan program PLC kita dengan menggunakan tiap portal ya. PLC kita menggunakan S7-1200, terus kemudian kita simulasikan secara virtual menggunakan S7 PLC Sim, dan tampilan di HMI-nya kita menggunakan WinCC runtime di sini dengan simulasi dengan PLC Sim, sehingga kita bisa mensimulasikan program dan HMI kita secara virtual. Semoga bermanfaat. Terima kasih.